Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Kolase Ramadan yang dipersembahkan oleh Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi fataha abwaaba jannatihi idza jaa Ramadan wa ghallaqa abwaaba narihi wa suffidatis syayatin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad ibn Abdullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad ibn Abdullah al-qaimi bihuquqillah ma dhaqat illa wa qad farajah Allah. Amma ba'du. Para pemirsa dimanapun berada, alhamdulillah ya, kembali kita berjumpa lagi, bertatap muka, bersilaturahmi ya, saling mengenal lewat UA Media, Ulil Albab ya, NWGG. Jadi alhamdulillah wa syukurillah, dengan berkat datangnya bulan puasa ini Allah membukakan pintu surga ya. Apabila datang bulan Ramadan itu Allah Subhanahu wa taala membuka pintu surga. Kemudian ya, menutup daripada pintu neraka. Kemudian setelah itu ya, wasuffidatis syayatin, Allah itu membelenggu atau mengikat ya, atau dipenjara ya, bisa kita bahasakan seperti itu saja ya. Atau dari segi makna Allah itu membuat setan itu lemah untuk mengganggu ya, daripada orang-orang yang berpuasa atau orang-orang yang beribadah di bulan puasa. Apa sih hikmahnya ya? Apa sih hikmahnya? Nah, jadi setan itu dibelenggu ya, diikat oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan puasa. Al-Habib ya, Sayyiduna Al-Habib ya. Sayyiduna Al-Habib Idrus bin Abdullah Al-Idrus mengatakan ya, wala'allahu liyurina annal aiba fina. Jadi Allah Subhanahu wa taala membelenggu setan ya di malam apabila datang bulan puasa itu ya, Allah itu ingin tahu, Allah itu ingin melihat ya, bahwasannya jikalau kita masih melakukan maksiat, jikalau kita masih lalai kepada Allah Subhanahu wa taala, jikalau kita masih gemar melakukan pelanggaran-pelanggaran kepada Allah Subhanahu wa taala, lalai terhadap perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala ya, annal aiba fina ya, bahwasannya di dalam diri kita itu terdapat aib. Kita sendiri yang salah. Jangan kita hanya menyalahkan setan ya. Jadi saya berbuat maksiat karena setan ya. Saya lalai kepada Allah karena setan. Maka salahkan diri kita sendiri, biar kita itu tahu kalau diri kita itu adalah lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dikalahkan oleh hawa nafsu kita. Jangan kita selalu menyalahkan setan. Salahkan diri kita sendiri kalau masih ya di bulan puasa kita melakukan maksiat atau melakukan pelanggaran-pelanggaran yang telah Allah larang. Itu salah satu hikmah ya. Itu salah satu hikmah kenapa setan itu dibelenggu. Kemudian sholawat beriring salam mudah-mudahan tetap ya tercurahkan, tetap kita hadiahkan kepada Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi akhir zaman ya, manusia yang paling terbaik, manusia yang paling agung, manusia yang kita jadikan pedoman hidup agar kita itu selamat dari dunia sampai akhir. Semoga dengan berkat sholawat dan salam kita itu ya, kita mendapat syafaat daripada Kanjeng Nabi besar kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah ya, para pemirsa dimanapun berada, kali ini kita akan membahas lagi pada pertemuan yang sebelumnya kita bahas masalah fadilah daripada sholat tarawih. Kemudian sekarang kita akan membahas ya, kita akan
kupas sedikit tentang fadilah kita itu membaca Al-Quran, ya, membaca atau mempelajari Al-Quran di bulan puasa, terutama bulan puasa. Jadi membaca Al-Quran, ya, atau mempelajari Al-Quran itu adalah dianjurkan, ya. Jangan hanya sekedar kita itu membaca dan mempelajari Al-Quran di bulan puasa. Di bulan-bulan selain bulan puasa juga tetap kita itu dianjurkan untuk membaca Al-Quran. Jadi dikatakan kan, jadi kalau kita membaca Al-Quran itu adik-adik tentunya dengan niat, ya, agar kita itu paham, agar kita tahu, ya, makna daripada Al-Quran, ya, tahu apa makna yang tersurat, ya, tahu apa makna yang tersirat di dalam Al-Quran itu sendiri. Agar kita tahu juga, ya, kita sisihkan sedikit waktu kita untuk khulwah, untuk majelis, ya, bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kita menyepi, ya, kita menyepi di sebuah tempat, kita baca Al-Quran, ya. Kita seolah-olah berhadapan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, berbicara dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, duduk dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita duduk membaca Al-Quran itu seolah-olah kita duduk bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sekalipun memang wahyu sudah tidak turun lagi, ya, wahyu tidak turun lagi, ya. Jadi Al-Quran itu adalah telah sempurna pada lisan daripada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi masih tersisa, ya, masih tersisa, ya, para hadirin pemirsa, ya, semua para hadirin semua. Nah, jadi yang tersisa adalah keutamaan, ya, keutamaan dan kelebihan. Kita membaca Al-Quran itu masih ada, sekalipun wahyu itu tidak diturunkan lagi, ya, karena telah sempurna di lisan daripada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tersisalah, ya, di sana adalah keutamaan dan kelebihan daripada Al-Quran itu pada orang-orang yang membaca dan pada orang-orang yang mau mempelajari Al-Quran itu sendiri. Itu sebabnya, ya, kalau kita membaca Al-Quran itu, ya, kita mencoba untuk menghayati, ya, kita mencoba untuk memahami makna daripada Al-Quran itu sendiri, ya. Sehingga dikatakan, ya, ibtahil Quran, ya, ibtahil Quran, ya, diajli an tatadabbar, ya. Jadi kita disuruh untuk membuka Al-Quran, membaca Al-Quran itu semata-mata untuk agar kita bisa mengambil pelajaran, bisa merenung apa sih makna yang tersurat, apa makna yang tersirat di dalam Al-Quran itu sendiri. Li'annahum yaqulun, ya, karena sebagian mereka mengatakan in qata'an nuzul wa baqiyat tanazzul. Jadi wahyu itu sudah terputus, ya, sudah tidak ada wahyu lagi, ya. Al-Quran itu sempurna atas lisan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa baqiyat tanazzul, akan tetapi masih tersisa, ya. Jadi wahyu, ya, jadi Al-Quran itu adalah masih tersisa bagi orang-orang yang mau mempelajari dan bagi orang-orang yang mau membaca daripada Al-Quran. Nah, sehingga, ya, mari kita manfaatkan, ya, waktu-waktu kita, waktu luang kita untuk berkhulwat, ya, untuk lakukan di tempat yang khusus, ya, kita itu khulwah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, seolah-olah kita itu berbicara dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya otomatis dengan cara memahami ayat yang kita baca itu. Kemudian kita duduk, ya, kita duduk di suatu majelis, duduk membaca Al-Quran, seolah-olah kita itu duduk dengan Allah. Sehingga banyak kita temukan sekarang, ya, apalagi, ya, duduk di terbalik cara kita sekarang, ya, kita itu lebih gemar kepada hal-hal yang tidak yang kurang manfaatnya. Bahkan kita termasuk orang-orang yang melakukan maksiat di sana. Seperti misalnya menonton atau film-film yang kurang layak untuk kita tonton, film-film yang tidak pantas, yang belum waktunya, itu yang kita tonton. Berjam-jam, ya, kita menonton, tidak terasa waktu kita itu, ya, kita habiskan untuk sia-sia. Atau ngomong, ya, sekedar ngomong sama teman 1 jam, 2 jam, 3 jam, tidak cukup. Itu yang kita lakukan kebanyakan sekarang, apalagi generasi-generasi muda, ya. Jadi mereka itu lebih banyak menyia-nyiakan waktunya. Coba kita sisihkan waktu kita, ya. Kita sisihkan waktu kita untuk membaca dan mempelajari Al-Quran. Ya. Ini menunjukkan bahwa, ya, pada zaman kita sekarang ini menunjukkan bahwa, ya, lemahnya daripada pendidikan, ya, lemahnya daripada pola pembelajaran, ya, lemahnya adab, ya, lemahnya pola pengaturan
di dalam rumah kita sendiri. Kita terlalu sibuk untuk menonton televisi ya, atau menonton film-film yang tidak layak untuk kita tonton. Kalaupun itu harus ya kita menonton, silahkan kita pilih ya mana tontonan-tontonan yang layak untuk kita tonton, itu yang kita tonton. Jangan sampai kita itu menonton hal-hal yang yang bisa memasukkan kita ke dalam kategori orang-orang yang bermaksiat ya, dengan mata, dengan bermaksiat dengan mendengar mendengar atau melihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita menonton, kalau kita bicara ya khusyuk ya, apalagi main Facebook atau main YouTube di dalam kamar ya, pintu ditutup. Kadang orang tua kita ketuk pintu tidak kita dengar kan, saking khusyuk. Kita itu sujud dengan cara sempurna. Kalau di dalam bidang itu coba kita ganti ya. Kalau kita membaca Al-Quran, kita dipanggil sama teman, suara teman kita itu tidak kita dengar, saking khusyuk kita membaca Al-Quran. Bagaimana nikmatnya ya, bagaimana nikmatnya. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang cinta atau gemar terhadap membaca Al-Quran dan mempelajari daripada Al-Quran. Jadi ya, kita mengambil sedikit pelajaran daripada para salafus saleh ya, para ulama-ulama terdahulu. Seperti di sana ada seorang pelajar dulu ya, dari keturunan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, belajar di Rubat dulu. Jadi kita lihat, kita baca kisah beliau itu ya. Jadi beliau itu membaca Al-Quran itu ya, satu hari satu khotam ya. Dia baca Al-Quran itu dari juz pertama sampai juz 30 ya. Karena beliau ingin memperkuat hafalannya itu ya. Maka beliau itu membaca Al-Quran itu sehari itu dia khotam, mampu menghabiskan Al-Qurannya ya, dari juz 1 sampai juz 30. Dia baca cepat ya, karena kalau kita sudah terbiasa otomatis waktu yang kita habiskan itu lebih cepat. Kalau kita sudah lancar terbiasa membaca Al-Quran, subhanallah ya, kita saja belum bisa untuk membaca Al-Quran dalam satu hari itu satu khotam. Kemudian Imam Syafi'i juga termasuk orang yang martabahnya sampai sana ya. Bahkan kalau datang bulan Ramadan beliau khutmatain bilangnya ya, khutmatan gitu. Jadi dia khotam Al-Quran itu kalau di bulan Ramadan 2 kali, itu sehari ya, 2 kali beliau khotam dalam sehari. Bagaimana cepatnya membaca ya, sudah bagaimana tingkatan beliau yang seperti itu ya. Jadi di hari-hari di bulan-bulan lain beliau juga mengkhotamkan Al-Quran itu di sehari itu satu khotam. Itu yang dilakukan oleh Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Kemudian banyak ulama-ulama ya, ulama-ulama seperti Al-Habib ya, Al-Habib Abdurrahman Al-Masyhur namanya. Beliau juga mampu sampai khotam sehari itu satu khotam. Bisa kita bahasakan dari juz pertama sampai juz 30 itu habis dibaca sama beliau. Kemudian anaknya juga Al-Habib Sayyidina Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Masyhur sama juga. Beliau itu mampu khotam dalam sehari itu ya. Satu khotam dalam sehari. Jadi beliau mampu membaca Al-Quran dari juz pertama sampai juz 30. Bahkan di sholat tarawihnya itu, sholat tarawih 20 rakaat, beliau membaca 10 ajza ya, 10 juz dibaca. Itu dalam sholat sunat tarawih. Kalau kita kan ayat pendek saja, malas kita ya tarawih. Kita baca ayat pendek dari Wadduha sampai Wan-Nas ya. Malahan ada yang baca dari Alhaakumut Takatsur sampai An-Nas ya. Sehingga dulu saya ingat betul ya, pas sampai di Yaman dulu ya, sampai di Yaman bulan Sya'ban. Kemudian kita itu mengikuti daurah di Darul Mustafa yang dipimpin oleh Sayyidul Habib Umar bin Hafidh. Jadi kita masuk di sana daurah. Kemudian nanti pas saat itu masuk bulan puasa, kita langsung tarawih. Di sana tarawihnya panjang sekali. Bisa sampai 2 jam, satu jaman atau 2 jam. Nanti kadang beliau membaca 2 juz atau 1 juz setengah. Jadi kalau kita tidak terbiasa ya, gemetar, kaki kita gemetar, cepat capek kita ya, capek karena tidak terbiasa. Tapi masya Allah, tulab-tulab yang belajar di sana ya, sholat dari rakaat pertama sampai terakhir mampu untuk bertahan. Kalau
Saya saat itu ya coba untuk berusaha untuk bertahan. Jadi itu yang kita lihat, yang bisa kita ambil pelajaran daripada ulama-ulama terdahulu yang himmahnya itu tinggi di dalam mengkaji dan mempelajari Al-Quran. Jadi jangan sampai kita lalai ya. Mari kita atur, mari kita jadwalkan, terutama terhadap anak-anak kita ya. Bagi pemirsa dimanapun saja berada, mari kita buat jadwal ya. Mari kita atur sedisiplin mungkin. Atur ya. Anak-anak kita itu jangan dibiarkan keluyuran, jangan dibiarkan mereka itu menghabiskan waktunya hanya untuk main-main. Silahkan buatkan dia ya. Buatkan majelis ya untuk membaca Al-Quran atau tadarus ya, membaca Al-Quran. Kemudian ajarkan mereka, ajak mereka ya, kumpulkan mereka agar mereka mengenal Allah ya, agar mereka mengenal Rasulullah, mengenal apa itu agama ya, apa itu Islam, apa itu iman, apa itu ihsan. Ajarkan kepada mereka, buatkan mereka itu halaqah ya, sekalipun hanya sekedar di rumah ya, sekalipun hanya sekedar di rumah, 10 menit, 15 menit, 30 menit. Yang penting nampak di sana adalah kita itu syiar daripada Islam itu nampak di sana. Kita ajarkan ya, apa itu puasa, apa makna puasa ya. Mana syarat sah puasa ya. Mana syarat wajib puasa, apa-apa yang membatalkan puasa, kenapa kita diperintahkan untuk berpuasa ya. Karena di negara-negara lain kan banyak orang-orang yang tidak berpuasa ya, banyak di negara-negara lain orang itu tidak berpuasa. Jadi itu ya, kalau kita sudah buatkan program, kita atur sedisiplin mungkin. Nah, jadi anak-anak kita nanti itu punya punya pondasi ya, punya pondasi hidup untuk mengarungi ya perjalanan hidup di atas dunia ini. Kalau mereka sudah punya pondasi ya, mereka sudah kita ajarkan sholat ya, kita ajarkan bagaimana cara mereka itu berbakti kepada guru, berbakti kepada kedua orang tua, bagaimana cara kita supaya mereka itu selalu gemar untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Karena sebenarnya kita itu akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap kita adalah pemimpin ya. Wa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyyatihi. Jadi setiap kita ini adalah pemimpin ya. Setiap kita adalah pemimpin. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyyatihi. Dan setiap kita itu akan diminta pertanggungjawaban terhadap kepemerintahan kita itu ya. Jadi seorang ayah pemimpin bagi para istri dan anak-anaknya. Sebagaimana seorang istri juga pemimpin bagi anak-anaknya, pemimpin bagi rumah tangganya agar tetap harmonis ya, agar tetap nanti tidak terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan. Jadi seorang presiden ya merupakan pemimpin bagi rakyatnya ya. Kemudian seorang menteri ya, pemimpin bagi di mana mereka ditugaskan. Kemudian seorang gubernur merupakan pemimpin juga, akan diminta pertanggungjawabannya. Bupati ya, kepala desa atau hatta kadus RT ya, semuanya akan diminta pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sehingga diri kita juga akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana kita pergunakan mata kita ya, di mana kita pergunakan telinga kita, di mana kita gunakan ya kaki kita, di mana kita gunakan nikmat kesehatan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang akan kita pertanggungjawabkan itu yang akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mudah-mudahan ya kita termasuk orang yang selalu mendapat hidayah ya, orang yang selalu mendapat bimbingan daripada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita tahu tujuan kita hidup di atas dunia ini ya. Karena kita akan berjumpa ya, kita akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita akan hidup di alam kedua, alam barzah ya. Sehingga dikatakan di sana kan waqifuhum ya, waqifuhum innahum mas'ulun ya. Stop mereka ya. Allah mengatakan stop mereka, innahum mas'ulun, mereka akan ditanya ya. Mereka akan ditanya. Malakum la tanasarun. Kenapa kalian itu tidak saling tolong menolong ya. Bal ya humul yauma mustaslimun. Bahkan ya pada hari itu mereka itu
pasrah terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Maka wajib ya, maka harus kita itu mengagungkan alam yang kedua, alam setelah kita hidup di atas dunia ini. Alam ruh, dikatakan alam ruh. Karena jasad kita ini ya akan kembali kepada tanah, ya. Akan kembali kepada tanah. Jasad kita yang selalu kita jaga, yang selalu kita besarkan dengan makanan, minuman, ya. Kemudian kita bahagiakan dia dengan menikah, dengan apa kenikmatan-kenikmatan yang lain. Toh akhirnya akan kembali kepada tanah, ya. Akan kembali kepada tanah. Nah, yang tersisa adalah ruh, ya. Ruh di sana mencari, ya. Mana kesempatan yang Allah kasih tatkala sehat? Pernahkah ia membaca Al-Qur'an? Pernahkah ia mempelajari Al-Qur'an? Bagaimana sholatnya? Ya. Bagaimana zakatnya? Bagaimana mereka itu mengagungkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, ya. Bagaimana, apakah dia itu apakah dia itu menghindarkan apa yang telah diperintah, apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya, kita akan setelah kita hidup di atas dunia ini, kita akan hidup abadi, ya, di alam ruh, ya. Kita akan hidup di alam barzah, ya. Jadi sebelum kita dibangkitkan itu, ya, kita akan hidup di alam barzah. Sehingga banyak nanti kita dengar orang-orang yang mengatakan, ya, Rabbirji'un, ya, oh ya Allah, kembalikanlah diriku ini, ya. Kembalikan aku. Kemana mereka minta dikembalikan, ya? Rabbirji'un, mereka minta agar dikembalikan itu ke atas dunia. La'alli a'mala salihan bima taraktu. Barangkali, ya, kalau engkau kembalikan aku, ya Allah, aku akan mengerjakan ketaatan, aku akan taat kepadamu. Itu yang dilakukan, ya. Jangan kita sampai menunggu masa-masa itu. Kemudian dijawab sama Al-Quran. Apa jawaban Al-Quran? Bantahan Al-Quran, kalla, bilangnya, ya, kalla, sekali-kali tidak, ya. Innaha kalimatun, ya, wa huwa qailuha. Itu adalah hanya sebatas dalil-dalil saja, sebatas omong kosong dari mereka, ya. Wa min waraihim barzahun ila yaumi yub'atsun. Nah, kemudian setelah itu mereka akan akan masuk ke alam barzah, kemudian sampai mereka itu dibangkitkan. Nah, diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga akan ditimbang amal ibadahnya, ya, akan ditimbang amal ibadahnya itu oleh Allah Subhanahu wa taala, akan melewati jambatan Shiratal Mustaqim. Kemudian setelah itu ceritanya dikisahkan sudah tidak ada kematian, ya. Ceritanya mati itu nanti diserupakan dia dengan domba, ya. Mati itu diserupakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan domba setelah kita melewati jambatan Shiratal Mustaqim. Jadi ceritanya domba itu disembelih, ya. Domba itu mati sebenarnya, yang diserupakan dengan domba itu yang disembelih, ya. Itu yang disembelih. Kemudian kemudian terdengarlah suara, ya ahlal jannah udkhulu khuludan fiha. Wahai para penghuni surga, masuk kalian. Kalian akan kekal di sana. Tidak ada istilah mati, karena mati itu sudah disembelih, yang diserupakan dengan domba. Sehingga terdengar suara di sana, ya ahlal jannah udkhulu, ya, khuludan fiha. Nah, jadi orang-orang yang Allah takdirkan akan masuk surga, masuklah surga. Kemudian dia akan hidup selama-lamanya di sana. Kemudian wa ya ahlan nar, ya, wahai ahli neraka, ya, wahai ahli neraka, udkhulu khuludan fiha. Allah memerintahkan bagi orang-orang yang ditakdirkan oleh Allah untuk masuk neraka. Nah, kemudian di sana mereka kekal. Dan mudah-mudahan, ya, kita termasuk orang-orang yang dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam syurganya. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, mungkin hanya sekedar ini yang bisa kita kupas, ya, pada kesempatan kali ini. Insyaallah di waktu lain kalau Allah memberikan kita izin, kita akan lanjutkan. Mohon maaf atas segala kurangan, ya. Wallahu muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.